Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi hari yang penuh kebahagiaan ini, sebagian kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia, dari pelosok-pelosok desa dan kota, baik yang tua maupun muda, semua berbondong-bondong menuju masjid dan pangan untuk melaksanakan solat Idul Fitri. Alunan suara yang mengagungkan asma Allah sejak tadi malam telah berkumandang. Lantunan takbir yang terucap dari dalam lubuk hati adalah sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasbih dan tahmid yang kita kumandangkan adalah dalam rangka untuk mensucikan dan memuji Allah atas segala karunia-Nya. Sementara tahlil yang kita lantunkan adalah untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Allah Zat yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Semua itu tidak lain adalah dalam rangka ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya, dan hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya kepadamu dan supaya kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah 185. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwanya Allah lah yang paling besar dan selain Allah adalah kecil dan lemah. Sadarilah semua materi dunia yang menjadi kebanggaan kita semuanya kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan yang fana ini, tidak patut bagi kita membangga-banggakan kekayaan dan jabatan, karena semua itu hanya sebuah titipan belaka yang suatu saat akan diambil kembali oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menyombongkan diri sendiri. Siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun waktunya, Allah telah melarang kita untuk berlaku sombong, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu jalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Selain meninggalkan kesombongan diri, mari kita juga senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua. Di dalam ajaran agama Islam, kita diperintahkan untuk memuliakan orang
orang tua dengan memperlakukannya secara baik dalam bentuk perkataan dan juga sikap kita. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, kemarahan orang tua adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridullahi fi ridal walidain wa sukhutullahi fi sukhutul walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Demikian juga firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin rahimakumullah, adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga. Maka sudahkah kita menjenguknya? Karena semakin hari semakin bertambah tua umurnya. Hari-harinya sudah mulai ditinggal pergi oleh anak-anaknya. Kondisi kesehatannya yang semakin membuat beliau tak berdaya. Keinginannya bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa mengubur semua isi hatinya sambil berharap ada anak yang memperhatikan dan peduli dengannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah peduli dengan orang tua kita? Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah saat penting bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Inilah ladang amal bagi kita selaku anak yang berbakti kepada orang tua. Jika kita dengan ikhlas peduli, memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya, yakinlah surga balasannya. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Maka janganlah pernah mengungkit apa-apa yang pernah kita berikan kepada orang tua kita. Sekali lagi, janganlah pernah mengungkit apa-apa yang pernah kita berikan kepada orang tua kita. Marilah kita ingat perjuangan mereka. Ketika kita masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa. Dengan penuh cinta mereka menggendong kita, mencium kita dan merawat kita sampai kita bisa seperti sekarang ini. Bagaimana sebaliknya kita saat ini? Mereka tergeletak sakit, sempatkah kita menengoknya? Berapa kali kita mengusap keningnya? Berapa kali kita pernah menyuapinya? Seberapa sering kita menggantikan pakaiannya ketika ia sedang berbaring sakit? Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, di hari nan fitri inilah waktu yang tepat bagi kita untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keribut dimakan usia. Rengkulah tubuhnya, ciumlah tangannya yang dulu kekar mengasuh kita, yang sekarang sudah lemah tak bertenaga. Marilah kita bersimpuh seraya meminta maaf kepada orang tua kita. Mintalah keridhaan dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita. Dan marilah kita berdoa agar orang tua kita selalu mendapatkan perlindungan, kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita tetap terjaga iman dan Islamnya, dan ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi hamba yang husnul
husnul khotimah dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Namun hadirin sekalian, jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, marilah kita luaskan waktu untuk berziarah ke makam mereka sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka, karena sejatinya mereka hanya menunggu doa dari kita dan keluarga. Mereka pastinya akan tersenyum di alam kuburnya melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Selain menunjukkan pengabdian dan kepada orang tua kita, marilah pada momen Idul Fitri ini kita tebar aura positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Binalah persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang. Perkuatlah kedekatan batin dengan sesama agar tercipta suasana yang penuh kedamaian dan penuh cinta serta kasih sayang. Hal ini dapat kita wujudkan dengan saling mengulurkan tangan atau bermusafakah, supaya mengucapkan permohonan maaf kepada sesama. Bukakan pintu maaf kepada sesama agar kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini akan semakin sempurna, karena dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama telah terhapuskan, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan doa dan permohonan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul bersimpu di tempat yang suci penuh rahmat, menyebut namamu yang agung, berzikir bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Duhai Rabb kami yang maha penyayang, sayangilah para guru kami, lindungi dan bimbinglah mereka, lapangkan rezekinya, kuatkan azamnya dan berkati jalannya. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu, dan jangan engkau biarkan setan musuhmu mempergoki persaudaraan kami. Ya Allah, berilah bimbinganmu untuk memimpin negeri ini agar dapat berlaku adil dengan syariatmu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milikmu. Duhai yang maha menyelamatkan, Engkau pelindung kami, Engkau pemberi petunjuk orang-orang bingung, Engkau pemberi kecukupan orang yang kekurangan, Engkau pemberi ketenangan orang yang gelisah. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tenteramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan kabulkan. Ya Rabbi, ampuni kami atas kehilapan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami istri kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Allah, yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ya Rabb, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang ke jasad yang bersih di hadapanmu. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan masa lalu kami. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada mereka. Ya Allah, ampuni sikap dan peduli kami atas mereka. Ya Allah, berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka. Ya Allah, lembutkan hati mereka untuk kami agar rida mereka mengantarkan kami ke ridho-Mu. Ya Allah, jika Engkau telah mengambil mereka di hamba-Mu, mengabasilah mereka dengan kelembutan, ampunan dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga. Tidak akan nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau tahu kapan ajal kami menjemput.
Jadikan sisa umur menjadi jalan kebaikan bagi bapak ibu kami. Jadikan kami menjadi anak yang soleh, yang dapat memuliakan ibu bapak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.